Oke, selamat malam. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, membuat untuk pengelolaan data pegawai ya. Nah, oke, silakan buka Harvia Code. Untuk tabel pegawai kita akan menggunakan untuk data pegawai kita akan menggunakan tabel pegawai. Anda bisa lihat di sini ada tabel pegawai ya. Fieldnya ada sekitar 11 field, ada NIK, nama pegawainya siapa, jenis kelaminnya apa, NPWP, jenjang pendidikan, tempat lahir, tanggal lahir, jabatannya apa, kode jenjangnya bagaimana, ID departemen dan ID bidang. Nah, oke, langsung saja kita buka Harvia Code-nya. Silakan pilih tabel pegawai. Untuk custom controllernya kita buat pegawai. Kalau sudah klik generate, maka oke. Oke, kita refresh. Oke, datanya sudah muncul, tapi masih berantakan karena kolomnya terlalu banyak. Nah, kita akan kurangi kolom yang ditampilkan. Sekarang saya ingin kurangi yang jenis kelamin, pendidikan, tempat lahir, dan tanggal lahir. Berarti kita buka modelnya, tabel pegawai model. Tadi saya ingin kurangi yang jenis kelamin, jenjang pendidikan sampai tanggal lahir, saya kurangi juga. Oke, kita simpan. Lalu kita beranjak ke view pegawainya. Mana pegawai? Ini dia. Nah, terus jenis kelamin di sini saya hilangkan. Jenjang pendidikan sampai tanggal lahir juga kita hilangkan. Setelah di tabelnya kita akan modifikasi di JS-nya juga. Jenis kelamin ini saya hilangkan. Terus jenjang pendidikan sampai tanggal lahir juga tanggal tempat lahir juga kita hilangkan. Oke, dari mulai jenjang pendidikan sampai tempat lahir, tanggal lahir juga. Nah, kita simpan. Sekarang saya refresh. Oke, yang sudah data yang muncul sekarang seperti ini. Nah, untuk judul juga kita perbaiki menjadi kelola data pegawai. Saya save, kita refresh. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang button detail ini juga kita hilangkan. Di model berarti di sini kita hapus sampai di sini. Oke, saya refresh. Nah, oke, jadi seperti ini. Ukuran kolomnya bisa kita perkecil seperti biasa. Kita ubah menjadi 100 saja. Oke, saya refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kita akan join ya. Kita akan join beberapa tabel yang berrelasi dengan tabel jabatan tadi. Di antaranya ada tabel jabatan, tabel jenjang, tabel departemen, dan tabel bidang. Kita akan join satu persatu di model. Oke, kita buka model. Lalu di sininya kita aktifkan. Nah, yang pertama dia akan berrelasi dengan tabel jabatan. Oke, kita lihat di tabel jabatan. Oke, ID jabatan ya. Berarti tabel jabatan. Terus yang merelasikannya adalah ID jabatan. Di sini juga tabel jabatan. ID jabatan. Oke, saya simpan. Oke, oh iya, nama kolomnya kita ubah, jangan lagi ID jabatan tapi menjadi nama jabatan sekarang ya. Oke, ini nama jabatan. Nah, terus di JS-nya ini juga kita ubah, yang tadinya di sini ID jabatan kita ganti menjadi nama jabatan. Saya refresh. Nah, oke, data jabatannya sudah muncul. Nah, selanjutnya relasi dengan tabel jenjang ya. Relasi dengan tabel jenjang kita bisa kopikan yang di model dulu. Nah, kita bisa joinkan lagi tabel jenjang.
yang merelasikannya adalah kode jenjang ya. Dengan tabel pegawai mereka berelasi pada kode jenjang. Tabel pegawai berarti di sini kode jenjang. Terus tabel jenjang di sini juga kode jenjang. Nah, terus kode jenjang ini kita ganti menjadi di tabel jenjang, kita lihat dulu, kita ganti menjadi nama jenjang. Nah, di JS juga kita melakukan hal yang sama. Ini bukan lagi kode jenjang tapi nama jenjang. Seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nah, oke ya. Sudah muncul kode jenjangnya. Selanjutnya adalah departemen dan bidang. Kita tambahkan lagi table departemen yang merelasikan mereka adalah tabel pegawai. Kita lihat yang merelasikan mereka adalah ID departemen dan nanti ada ID bidang. Oke, satu persatu. ID departemen, yang ini juga ID departemen, terus ini tabel departemen. Nah, sekarang yang ininya, yang selectnya ID departemen, kita akan ganti dengan di tabel departemen. Kita lihat dulu, kita akan ganti dengan nama departemennya apa. Oke, setelah di model, berarti kita perlu modifikasi juga di JS-nya menjadi nama departemen seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Oke, sudah muncul ya nama departemennya, dan yang terakhir adalah nama bidangnya. Berarti dia berrelasi dengan tabel bidang. Nama fieldnya adalah ID bidang ya. Oke, berarti di model atau di sini langsung saja saya buat nama bidang. Terus di model baru kita tambahkan. Ini juga kita ubah jadi nama bidang. Baru kita tambahkan di join-nya. Oke, tabel bidang. Terus di sini ID bidang. Di sini juga ID bidang dari tabel bidang. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nah, oke, datanya sudah muncul. Nah, sekarang yang head ini kita perbaiki. Jangan lagi ada ID. Nah, ini langsung aja dia bidang apa, terus departemen yang mana, jabatannya apa. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita refresh. Nah, oke, depannya sudah rapi ya. Selanjutnya kita perbaiki yang form, tapi yang form itu akan kita bahas setelah video ini. Jadi untuk video ini cukup sampai memperbaiki yang depannya dulu ketika menampilkan data pegawai. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.